Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi pertidaksamaan dua variabel. Sebelum kita mulai, jangan lupa like dan share apabila video ini bermanfaat dan juga subscribe untuk mendapatkan notifikasi pada setiap video pembelajaran baru seperti video kali ini. Baik, kita langsung mulai. Nah, di sini untuk menggambar suatu pertidaksamaan linier dua variabel, kita mulai dari fungsi linier. Bentuk fungsi linier itu adalah fx sama dengan ax ditambah b. Nah, misalkan fungsi linier yang akan kita gambar adalah fx sama dengan 3x ditambah 1, di mana x-nya anggota bilangan real. Cara menggambarnya secara lengkap ada di layar yang sebelah kiri. Tapi apabila kita menggambar untuk seluruh X elemen bilangan real, maka kita langsung bisa lakukan dari step keempat. Nah, di sini berarti kita memilih 2 titik sembarang, karena linear itu minimal 2 titik sembarang ya. Jadi di sini saya pilih X sama dengan 0 dan 1. Maka apabila X sama dengan 0, Y-nya itu sama dengan 3 dikali 0 ditambah 1. Jadi substitusikan 0-nya kepada variabel X. Kemudian diperoleh Y1-nya sama dengan 0 ditambah 1 sama dengan 1. Oke, Y2-nya berarti saat X-nya sama dengan 1. Maka 3 kali 1 ditambah 1 sama dengan 4. Maka dua titik yang diperoleh adalah 0,1 dan 1,4. Kita langsung pindahkan ke bidang kartesius. Kita gambar 0,1 dan 1,4. Kemudian garisnya kita tarik menghubungkan dua titiknya, tapi menggunakan panah ke atas dan ke bawah. Maksudnya adalah diteruskan garisnya tidak hanya segitu. Setelah dapat garisnya, maka selanjutnya kita akan coba untuk memunculkan variabel yang kedua, yakni variabel y-nya. Berarti fx sama dengan 3x tambah 1 itu berubah menjadi y sama dengan 3x tambah 1. Oke, ada perbedaan sedikit gambarnya dengan yang tadi. Kenapa ini putus-putus gambarnya? Karena kita akan coba menggambar y lebih besar dari 3x tambah 1. Artinya y-nya tidak sama dengan 3x tambah 1. Kalau tidak ada tanda sama dengannya, maka grafiknya atau garisnya itu tidak tegas, yakni putus-putus. Oke, langsung kita coba. Setelah kita dapat garisnya, apabila kita hendak menggambar pertidaksamaan linier dua variabel, pilihannya hanya dua. Daerah di sebelah kanan garis atau di sebelah kiri garis. Karena kan garis itu membagi bidang gambarnya menjadi kanan atau kiri. Nah, cara menentukannya itu tinggal kita coba. Jadi, kita coba titik satu saja di sebelah kanan dan juga di kiri garis. Nah, kita misalkan pilih titik pertama itu 0,0. 0,0 terletak di sebelah kanan garis, ya kan? Nah, saat kita coba, ternyata kita masukkan 0,0 menggantikan variabel X juga Y, diperoleh hasil akhirnya 0 lebih besar dari 1. Pernyataannya salah. Maka kesimpulannya daerah di sebelah kanan yang memuat 0,0 itu bukan daerah penyelesaiannya. Mudahnya berarti kalau kanan bukan, maka kiri pasti benar. Nah, logikanya benar sih, cuman untuk make sure kita akan coba satu titik di sebelah kiri garis. Misalkan saya pilih negatif 1,1. Maka kita substitusikan X-nya sama dengan negatif 1 dan Y-nya sama dengan 1. Diperoleh 1 lebih besar dari negatif 2. Pernyataannya benar kan? Maka kalau benar berarti daerahnya ada di situ, di daerah sebelah kiri gitu. Jadi kita arsirnya ke sebelah kiri garis. Nah, ini sebenarnya daerah merahnya tidak hanya segini ya. Ini terus sampai negatif tak hingga adalah himpunan penyelesaiannya. Pokoknya bidang gambar di sebelah kiri garis yang putus-putus itu semuanya merupakan himpunan penyelesaiannya. Oke. Lanjut ya. Kita sekarang coba bedakan dengan yang warna biru. Di sini ada Y kurang dari sama dengan 3X plus 1. Nah, di sini ada tanda sama dengannya. Kemudian pertidaksamaannya pun dibalik. Gitu. Tadi lebih besar, sekarang lebih kecil. Berarti secara logika, arah arsirannya itu berlawanan dengan yang ini. Gitu.
Oke, kita coba cek ya. Berarti karena ini di sebelah kiri garis, berarti soal kedua pasti di sebelah kanan garis. Kita coba ya, titik 0,0. Nah, di sini saat kita masukkan 0,0, ternyata kita memperoleh 0 lebih kecil sama dengan 1. Maka pernyataannya benar. Nah, gambarnya berubah menjadi ini. Gitu. Jadi benar ya, sebelah kanan garis. Dan ini ada sedikit perbedaan. Perhatikan di garis 3x tambah satunya. Di sini garisnya itu tidak putus-putus dan warnanya biru. Maksudnya apa? Berarti dia juga termasuk himpunan penyelesaiannya. Kita bedakan dengan yang merah tadi. Nah, garisnya itu putus-putus dan warnanya hitam. Jadi artinya garisnya tidak masuk himpunan penyelesaian gitu karena tidak memuat tanda sama dengan di pertidaksamannya. Berbeda dengan yang biru. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian untuk Y ditambah 2X lebih besar sama dengan 4. Di sini kita harus gambar dulu garisnya. Nah, biasanya kan kita gambar Y sama dengan bla 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 bla. Nah, kita bisa pindahkan. Jadinya Y sama dengan negatif 2X ditambah 4. Gitu. Kenapa jadi sama dengan? Kita akan gambar garisnya dulu, jadi pertidaksamaannya belum berpengaruh. Nah, di sini langsung kita pilih 2 titik yang akan kita gambar. Berarti kita pilih bebas ya, sembarang. Boleh X sama dengan 0, Y sama dengan 0, atau di sini saya pilih X sama dengan 0 dan 1. Maka untuk X sama dengan 0, Y-nya sama dengan negatif 2 dikali 0 ditambah 4, sama dengan 4. Kemudian saat X-nya sama dengan 1, maka Y-nya negatif 2 dikali 1 ditambah 4. Maka jawabannya 2. Diperoleh titiknya 0,4 dan 1,2. Kita langsung gambarkan di kartesiusnya 0,4 dan 1,2. Oke, garisnya tinggal kita hubungkan. Nah, ini garisnya. Kemudian selanjutnya kita akan coba menggambar pertidaksamaannya, yakni Y lebih besar sama dengan negatif 2X ditambah 4. Nah, di sini berarti sama seperti tadi. Kita harus cek daerah kanan atau daerah kiri yang merupakan himpunan penyelesaiannya. Uji titik juga, misalkan yang paling mudah ya 0,0. Ini karena 0,0 itu kalau disubstitusikan bisa langsung tahu hasilnya tanpa harus dikotret sebenarnya. Cuman di sini kita lengkap ya. Jadi kita peroleh 0 lebih besar sama dengan 4. Nah, jawabannya apa? Salah. Karena 0,0 ada di sebelah kiri garis dan salah, berarti hasilnya pasti himpunan penyelesaiannya di sebelah kanan garis dong. Oke, make sure ya. Kita coba 2,2. Kita substitusikan, memperoleh 2 lebih besar sama dengan 0. Nah, maka benar. Daerahnya ada di sebelah kanan. Dan garisnya termasuk karena pertidaksamaannya mengandung tanda sama dengan. Gitu. Nah, ini HP-nya. Oke. Dari beberapa soal yang telah kita bahas, bisa dipahami ya. Kita akan coba sekarang untuk menyelesaikan sistem pertidaksamaan. Kalau kalian tadi ikut menggambar garis-garisnya, mungkin kalian familiar. Ini soal yang tadi. Jadi, yang pertama, di sini Y tambah 2X besar dari sama dengan 4. Ini grafik yang coklat. Tinggal kita gambar. Kemudian yang Y lebih besar dari 3X plus 1, ini grafik yang merah. Oke, jadi ini 2 grafik yang tadi sudah kita bahas sebelumnya ya. Nanti kalau misalkan ada yang lupa lagi gimana cara gambarnya, boleh di back dulu. Pertanyaannya adalah, apabila dia merupakan sistem pertidaksamaan, berarti himpunan penyelesaiannya yang mana ya? Kalau sistem itu artinya melibatkan lebih dari satu pertidaksamaan. Berarti di sini untuk sistem yang memuat 2 pertidaksamaan ini, kira-kira yang mana ya himpunan penyelesaiannya? Jika diberi label 1, daerah 2, daerah 3, dan daerah 4, kira-kira daerah mana yang merupakan himpunan penyelesaian? Oke, benar sekali, daerahnya daerah yang ketiga, yakni irisan dari daerah coklat dan juga daerah merah. Gitu. Ini disebut metode arsir kotor. Jadi di arsir kotor, kita menentukan himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang paling kotor, atau irisan daerah himpunan penyelesaian dari 2 atau lebih pertidaksamaan yang tersedia.
Ini arsir kotor, berarti kalau gitu ada arsir bersih juga dong. Nah, gimana kira-kira arsir bersih? Jadi di sini daerah himpunan penyelesaiannya merupakan daerah yang paling bersih. Arsirnya ke arah yang berlawanan dari himpunan yang seharusnya. Nah, untuk metode arsir bersih bukan berarti daerah pertama yang menjadi jawabannya. Jadi kita tetap harus dari awal itu arsir bersih. Gimana caranya? Oke, misalkan tadi garis pertama itu kan daerahnya ke sebelah kanan. Garis kedua daerahnya ke sebelah kiri kan. Nah, kalau arsir bersih, justru daerah yang merupakan himpunan penyelesaiannya itu tidak kita arsir. Kita arsir ke daerah sebaliknya. Misalkan di garis yang kedua, di sini kan harusnya ke sebelah kiri. Nah, kita arsirnya ke sebelah kanan, karena yang kiri itu harus bersih. Kemudian yang nomor 1 juga sama, karena daerahnya ke sebelah kanan, maka kita arsirnya ke sebelah kiri, sebaliknya. Gitu. Jadi di sini, daerah 1, 2, 3, dan 4, himpunan penyelesaiannya tetap daerah 3, tapi dengan menggunakan metode arsir bersih. Maka himpunan penyelesaiannya itu yang paling bersih. Kita bedakan ya, ini arsir kotor. Perhatikan ya, daerah tetap sama, daerah 3. Ini arsir bersih. Gitu. Jadi, memang beda dari awal cara menggambarkannya. Nah, ini bebas banget kalian ingin coba cara yang mana, ingin gunakan cara yang mana, lebih mudah yang mana, intinya jawabannya pasti akan sama. Selanjutnya ya, nah ini kita akan balik, kita sudah punya jawabannya, kita harus menentukan sistem pertidaksamaan dua variabel yang sesuai pada daerah pertama. Nah, di sini kita perhatikan dulu garisnya, karena linear, maka kita dapat gunakan cara mencari persamaan garis. Nah, ini yang sebelah kanan diperhatikan. Jadi, di sini apabila kita ingin mencari persamaan garis, caranya adalah titik potong garisnya dengan sumbu Y dikalikan dengan variabel X. Kemudian titik potongnya dengan sumbu X dikalikan dengan variabel Y. Jadi dibalik menjadi AX ditambah BY sama dengan A dikali B. Berarti kalau diberi label garis yang putus-putus adalah garis 1, maka daerah 1 ada di sebelah kiri dari garis 1. Jadi di sini kita tidak mengenal atas bawah ya. Kita bicaranya kanan atau kiri saja gitu ya. Jadi di sini daerah 1 di kiri garis 1. Nah, maka persamaan garisnya dulu kita cari. Di sini persamaan garisnya dimulai dari perpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y-nya. Berarti 1X tambah negatif 5Y sama dengan 1 dikali negatif 5. Maka persamaan garisnya X kurang 5Y sama dengan negatif 5. Nah, untuk mencari pertidaksamaannya, kita paling mudah adalah coba titik yang ada di daerah yang ingin kita cari. Karena ini daerah 1, coba kita gunakan titik negatif 1,1. Jadi kita langsung masukkan X-nya ganti dengan negatif 1, kemudian Y-nya juga ganti dengan 1. Maka kita peroleh di sebelah kiri itu ada negatif 5, jawabannya. Di sebelah kanan ada negatif 3, maka tanda yang sesuai adalah kurang dari. Karena garisnya putus-putus, maka jangan gunakan sama dengan ya. Jadi kita peroleh kesimpulannya, garis pertama itu pertidaksamaannya X dikurang 5Y kurang dari negatif 5. Bisa dipahami ya, jadi cari dulu persamaan garisnya, kemudian tanda sama dengannya diganti dengan pertidaksamaan. Caranya adalah tadi coba titik. Selanjutnya yang garis kedua, daerah 1 itu ada di sebelah kanan garis yang kedua. Kita cari dulu persamaan garisnya. Oke, berarti kita punya 5X ditambah negatif 3Y sama dengan 5 dikali negatif 3. Maka persamaannya 5X dikurang 3Y sama dengan negatif 15. Untuk mencari pertidaksamaannya, kita coba titik yang sama ya, misalkan negatif 1,1. Sebenarnya titik yang manapun boleh, bebas, tapi karena sudah ada titik warna merah, boleh kita gunakan saja ya. Jadi jawabannya, di ruas kiri kita peroleh negatif 8, di ruas kanan kita peroleh negatif 15. Maka tanda yang sesuai adalah lebih besar sama dengan. Menggunakan sama dengan ya, karena garisnya tidak putus-putus. Jadi kesimpulannya, pertidaksamaan yang kedua adalah 5X dikurang 3Y lebih besar sama dengan negatif 15. Daerah 1 ada di sebelah kiri garis 1,
dan juga ada di sebelah kanan garis 2. Tapi kita punya pertanyaan, apakah harus seperti ini kita mencari pertidaksamannya? Nah, sebenarnya ini ada cara sederhananya, cara singkat yang bisa kita langsung gunakan. Kalau bisa menggunakan cara ini akan lebih memotong waktu kita untuk mencari pertidaksamaan, lebih cepat gitu ya. Gimana sih caranya? Nah, kita perhatikan. Tetap kita harus mencari dulu persamaan garisnya. Untuk persamaan pertama kita punya X kurang 5Y tadi sama dengan negatif 5. Dan persamaan kedua 5X kurang 3Y sama dengan negatif 15. Di sini dikosongkan karena harus diisi dengan pertidaksamaan. Nah, kita baca di sini ketika A-nya positif katanya, maka apabila daerahnya di sebelah kanan garis, tandanya lebih besar. Kalau di sebelah kiri garis, tandanya lebih kecil. Oke, kita perhatikan garis pertama dulu. Garis pertama, tadi daerah 1 itu ada di sebelah kiri dari garis pertama. Maka, karena A-nya atau koefisien X-nya pada pertidaksamaan 1 itu sudah positif, yakni 1, maka apabila daerahnya di sebelah kiri, tandanya adalah kurang dari. Jadi tanpa harus kita cek titik, kita langsung tahu tandanya kurang dari. Ini sesuai ya dengan yang tadi kita sudah dapatkan dari cek titik. Kemudian juga sama, untuk pertidaksamaan yang kedua, karena A-nya atau koefisien X-nya sudah 5, yakni bilangan positif, berarti kita tinggal lihat, daerah 1 ada di sebelah kanan dari garis 2. Kalau di sebelah kanan garis 2, maka pertidaksamaannya lebih besar sama dengan gitu. Jadi, tanpa harus cek titik, kita bisa langsung tentukan bagaimana pertidaksamaannya. Oke, jadi dengan cara di sebelah kiri, itu bisa mempermudah kita untuk lebih cepat menentukan pertidaksamaan garisnya. Pertanyaan selanjutnya, apakah ini sudah cukup untuk membatasi daerah 1 yang hanya segitu? Daerah yang orange gimana nih? Dia juga sama, ada di sebelah kiri garis 1 dan di sebelah kanan garis 2. Tapi dia bukan daerah yang coklat kan? Kita inginnya yang coklat saja. Berarti harus ada garis atau pertidaksamaan yang membatasinya lagi. Di sini kita perhatikan, sumbu Y itu membatasi daerah orange dan daerah coklat. Nah, berarti sumbu Y ini adalah pertidaksamaan yang kita cari, yang ketiga. Dan kita ingin daerahnya itu di sebelah kiri dari sumbu Y. Berarti kita tulisnya X-nya itu yang negatif. Maksudnya gimana? Nah, variabel X-nya kurang dari sama dengan 0. Perhatikan, ini daerah yang warna coklat itu ada di atas X yang negatif, bukan di atas X yang positif, ya kan? Jadi X-nya kurang dari sama dengan 0. Nah, untuk melengkapinya, Y-nya juga sama ditambahkan. Karena daerahnya ada di atas sumbu X, maka Y-nya positif. Berarti, untuk pertidaksamaan keempat, itu Y-nya besar dari sama dengan 0. Nah, ini sudah lengkap. Jadi, untuk pertidaksamaan yang membatasi daerah 1, ada 4 pertidaksamaan. Di layar ya, tinggal dilihat. Oke. Karena linearnya sudah, sebenarnya hanya seperti ini soalnya, tapi nanti mungkin lebih banyak. Misalkan di sini nih, berapa titik pojok pada daerah himpunan penyelesaian yang terbentuk? Apa itu titik pojok? Titik pojok adalah titik perpotongan dari garis yang membatasi suatu daerah. Jadi kalau di sini kita perhatikan titik pojoknya, nah ada 3 yang merupakan perpotongan garis 1 dan 2, kemudian perpotongan garis 1 dan garis 3, kemudian perpotongan garis 2 dan garis 3. Gitu ya. Jadi ada 3 titik pojok untuk daerah himpunan penyelesaian di sistem pertidaksamaan ini. Nah, kalau sistemnya yang lain gimana? Ini sebenarnya satu gambar bisa banyak soalnya. Contohnya ini. Jadi misalkan daerahnya di daerah 2, daerah 3, daerah 4, dan seterusnya. Nah, ini silahkan dicoba ya. Jadi untuk setiap daerahnya, kira-kira pertidaksamaannya itu perbedaannya seperti apa? Untuk latihan ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang kuadrat.
Nah, di sini karena linearnya sudah, maka selanjutnya yang kuadrat. Untuk mengingat-ingat kembali, ini sebenarnya sama saja konsepnya, tapi pertidakssamaannya kuadrat. Nah, pertama kita harus coba dulu. Untuk mengetahui pertidaksamaan yang membatasi daerah 1, maka kita harus cari dulu persamaan kuadrat grafik 1 dan grafik 2. Untuk grafik 1, di sini ingat-ingat kembali, persamaan kuadrat itu Y sama dengan A X kurang X1 dikali X kurang X2. X1 dan X2-nya merupakan titik potong dengan sumbu X ya. Jadi kita langsung masukkan saja. Nah, di sini Y sama dengan A dikali X kurang 0 dikali X kurang 2. Hasil akhirnya Y sama dengan A dikali X kuadrat kurang 2X. Nah, pertanyaannya A-nya berapa? Untuk mengetahuinya, kita coba satu titik yang dilalui oleh grafik 1. Nah, paling mudah ini titik puncaknya saja ya. Misalkan di 1, negatif 1. Titik puncak dari grafik 1 kan ya, di paling bawah. Oke, kita coba langsung ganti Y-nya jadi negatif 1 dan X-nya jadi 1. Maka diperoleh A-nya sama dengan 1. Sehingga Y-nya sama dengan X kuadrat kurang 2X. Karena A-nya kan 1 ya, jadi 1 dikali X kuadrat kurang 2X. Gitu. Nah, ini persamaannya, kita akan mencari pertidaksamaannya. Gitu. Jadi daerah yang ada di atas grafik 1 atau yang warna hijau. Caranya adalah dari persamaan ini kita langsung uji titik. Karena kita ingin mencari daerah 1 kan, berarti coba titik 1,1 diperoleh di ruas kiri itu sama dengan 1, di ruas kanan sama dengan negatif 1. Maka tanda yang sesuai adalah lebih besar sama dengan itu. Jadi kesimpulannya, untuk pertidaksamaan yang pertama, itu Y lebih besar sama dengan X kuadrat kurang 2X. Nah, kemudian untuk yang kedua, dengan cara yang sama, diperoleh Y-nya sama dengan A dikali X kuadrat kurang 4. Dari sini, coba titiknya untuk mengetahui nilai A-nya dulu. Kita pilih titik puncaknya. A-nya berarti sama dengan negatif 1. Maka persamaannya Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 4. Nah, untuk pertidaksamaannya, maka kita tinggal coba titik yang sama saja ya. Misalkan titik 1,1 yang warna merah, maka di sini diperoleh di ruas kiri sama dengan 1, di ruas kanan sama dengan 5. Maka tanda yang sesuai adalah kurang dari sama dengan. Sehingga pertidaksamaan yang kedua itu Y kurang dari sama dengan negatif X kuadrat ditambah 4. Oke, kesimpulannya, di sini pertidaksamaan yang pertama dan yang kedua sudah berlaku kan untuk daerah 1. Tapi perhatikan, ada 3 daerah yang berada pada arsiran warna coklat. Nah, kita hanya ingin daerah 1 saja. Berarti X dan Y-nya itu positif semuanya kan. Berarti kita butuh batas lagi. Batas yang ketiga yakni X-nya harus lebih besar sama dengan 0. Kemudian Y-nya juga lebih besar sama dengan 0. Ini untuk yang daerah 1. Untuk daerah 2 dan daerah 3, berarti tinggal kalian perhatikan X dan Y-nya. Oke, kita bahas lagi ya titik pojok ya untuk daerah yang pertama. Titik pojoknya kira-kira ada berapa ya? Perhatikan di sini perpotongan garis-garis yang membatasi daerah 1. Oke, ada 3 ya. Jadi yang pertama 0,0, kemudian 2,0, dan 0,4. Ini kalau kita berbicara titik pojok untuk daerah pertama. Kalau titik pojok untuk daerah yang berwarna coklat, berarti hanya 2. Jadi daerah berwarna coklat itu maksudnya daerah 1 digabung ke daerah 2 digabung daerah 3. Berarti perpotongannya hanya ada pada kedua grafik saja gitu. Jadi bedakan ya. Kalau ini titik pojok dari daerah 1. Kalau ini titik pojok dari daerah yang berwarna coklat. Oke, bisa ya dipahami. Selanjutnya, kita coba lingkaran dengan suatu garis linear. Nah, di sini ini sebenarnya pengayaan. Ini akan dipelajari saat kalian kelas 11 nanti. Cuman nggak apa-apa ya, karena ini lumayan mudah. Yang pertama, kita coba dulu pertidaksamaan untuk garis 1.
seperti biasa berarti AX tambah BY sama dengan A dikali B. Perpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y-nya di titik 4 kan, berarti 4X ditambah 4Y sama dengan 4 kali 4. Kita peroleh 4X tambah 4Y sama dengan 16. Ini baru persamaannya. Nah, untuk pertidakssamaannya, kita coba gunakan yang tadi, cara cepatnya. Di sini karena A-nya sudah lebih dari sama dengan 0, 4 lebih dari sama dengan 0 kan, maka kita tinggal lihat. Karena daerah 1 ada di sebelah kiri dari garis 1, maka pertidaksamaannya itu kurang dari sama dengan. Atau kalau kalian kurang paham atau tidak yakin dengan jawabannya, boleh langsung dicek saja. Misalkan coba titik 0,0 ya, karena kan 0,0 juga di daerah 1 kan. 0,0 di sini kita langsung masukkan, kita peroleh ruas kirinya sama dengan 0, ruas kanannya sama dengan 16. Maka tandanya adalah kurang dari sama dengan. Sehingga diperoleh hasil yang sama dengan cara cepat kita yang tadi. Gitu. Jadi sebenarnya boleh yang cara cepatnya saja supaya lebih singkat. Oke, berarti pertidaksamaan yang pertama adalah 4X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 16. Nah, selanjutnya pertidaksamaan yang lingkaran. Di sini kalau lingkaran, dia itu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini untuk yang berpusat di 0,0 ya, seperti pada gambar kita di layar. Tinggal kita ganti R-nya atau jari-jarinya menjadi 4, ya kan? Jadi, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16. Sudah selesai, tinggal kita perhatikan pertidaksamaannya. Berarti kalau pertidaksamaan itu tinggal kita coba lagi. Kalau lingkaran itu membagi daerahnya bukan kanan dan kiri ya, tapi dalam dan luar. Nah, karena daerah 1 ada di dalam lingkaran, maka boleh kita pilih titik yang ada di dalam lingkaran. Di sini misalkan 0,0 juga, berarti kita peroleh ruas sebelah kirinya 0, ruas sebelah kanannya 16. Maka tanda yang tepat adalah kurang dari sama dengan. Sehingga pertidaksamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat kurang dari sama dengan 16. Jadi pertidaksamaannya ada yang pertama dan yang kedua. Tapi perhatikan kembali, kalau hanya ini pertidaksamaannya, berarti dia adalah daerah yang di sebelah kiri garis 1 dan di dalam lingkaran. Artinya daerahnya bukan hanya yang daerah 1 kan, tapi daerah dalam lingkarannya. Maka harus ada syarat tambahan, yakni ketika X-nya lebih dari sama dengan 0, dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Jadi, ada 4 pertidaksamaan yang membatasi daerah 1. Kalau kita bicara titik pojok lagi, berarti ada 3 untuk daerah 1 ya. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini terdapat soal cerita yang juga terkait dengan konsep pertidaksamaan dua variabel. Kita baca dulu pertanyaan yang paling akhir. Di sini perintahnya, buatlah model matematika penjualan rangkaian bunga di toko tersebut, tentukan pula daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, buat model matematika, berarti kita harus buat yang X, Y sama dengan lebih besar, lebih kecil gitu. Kemudian juga buat daerah himpunan penyelesaiannya, jadi digambar, kayak gitu ya. Kita mulai dari kalimat pertama. Sebuah toko bunga menjual 2 macam rangkaian bunga. Oke, 2 macam rangkaian bunga. Kalimat selanjutnya, rangkaian 1 memerlukan 10 tangkai bunga mawar dan 15 tangkai bunga tulip. Ini langsung kita tulis model matematisnya, tapi supaya mudah dalam bentuk tabel dulu ya. Jadi kita punya rangkaian 1, mawarnya 10, tulipnya 15. Oke, lanjut lagi bacanya. Kemudian rangkaian 2 memerlukan 20 tangkai mawar dan 5 tangkai tulip. Rangkaian 2, 20 mawar, 5 tulip. Nah, kemudian persediaan mawar dan tulipnya masing-masing adalah 200 dan 100. Jadi terdapat persediaannya. Artinya maksimalnya itu mawarnya 200, tulipnya 100. Oke, model matematikanya seperti apa? Ini kan baru tabel ya. Kalau model matematika itu ada variabelnya berarti. Kita coba tentukan dulu variabelnya, tapi di sini ada 2 pilihan. Kita mau pilih variabel X atau Y-nya itu melambangkan rangkaian atau bunganya. Kalau rangkaian nih ya, kalau rangkaian, misalkan rangkaian 1 sama dengan X, rangkaian 2 sama dengan Y. Maka model matematikanya atau persamaannya dulu deh, persamaannya itu sama dengan
10x tambah 20y sama dengan 200, dan 15x tambah 5y sama dengan 100. Ini pilihan pertama. Pilihan keduanya, misalkan variabel x-nya mawar, variabel y-nya tulip. Berarti cara bacanya gimana? 10x tambah 15y sama dengan rangkaian 1. Tapi kan bukan angka, ya. Kemudian 20x tambah 5y sama dengan rangkaian 2, tapi juga bukan angka. Nah, karena di sini kita punyanya angka maksimalnya itu tadi jumlah bunga mawar dan bunga tulip kan. Berarti yang ini salah gitu. Karena salah, berarti x-nya itu rangkaian 1 dan y-nya rangkaian 2. Itu yang tepat. Oke. Maka di sini kita langsung ubah sama dengannya jadi pertidaksamaan. Oke, kita perhatikan dulu pertidaksamaannya kira-kira apa yang sesuai ya. Kita baca kembali 200 dan 100 itu apa sih? Dia adalah jumlah persediaan bunga mawar dan bunga tulip maksimal kan. Berarti kita tidak dapat menggunakan bunga mawar lebih dari 200. Artinya tanda yang memungkinkan adalah tanda kurang dari sama dengan gitu. Jadi karena dia persediaan maksimal, maka bunga mawar ataupun tulip yang kita gunakan itu harus kurang dari atau sama dengan persediaannya. Jadi, pertidaksamaan yang pertama, 10x tambah 20y kurang dari sama dengan 200. Dan yang kedua, 15x ditambah 5y kurang dari sama dengan 100. Karena ini bunga mawar dan tulip, x-nya adalah rangkaian 1, y-nya adalah rangkaian 2, maka x dan y-nya juga harus lebih dari sama dengan 0. Karena kita tidak mungkin membuat rangkaian bunga sejumlah negatif gitu ya. Jadi ini positif. Selanjutnya kita diminta untuk membuat daerah himpunan penyelesaiannya. Berarti di sini kita harus gambar dulu garis yang 1, 2, 3, dan 4. Oke, kita gambar garis pertama. Di sini karena dia linier, maka dicoba 2 titik, misalkan x-nya 0 dan y-nya 0. Ternyata saat x-nya 0, y-nya 10, saat y-nya 0, x-nya 20. Jadi titiknya ada 0,10 dan 20,0. Dan garis 1 berarti ini. Tinggal dihubungkan. Oke, untuk persamaan yang kedua, di sini juga sama saat x-nya 0 dan y-nya 0. Saat x-nya 0, y-nya 20. Saat y-nya 0, x-nya 6,67. Sebenarnya 6,6666 sekian. Hanya dibulatkan saja. Maka kita peroleh titik pertama adalah 0,20, titik keduanya adalah 6,7,0. Oke, dihubungkan lagi. Nah, karena dia lebih kecil, berarti untuk garis pertama itu daerahnya di sebelah kiri garis. Untuk garis kedua juga lebih kecil kan, berarti daerahnya di sebelah kiri garis. Ini menggunakan cara cepat ya. Kalau kalian kurang paham dengan cara cepat, boleh cek titik aja, supaya tahu daerah dari setiap pertidaksamaannya di sebelah mana. Kita harus perhatikan juga x-nya itu yang lebih dari 0, y-nya juga yang lebih dari 0. Maka kalau kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, daerahnya itu yang ini. Di sebelah kiri garis 1, di sebelah kiri garis 2, x-nya lebih besar dari 0, dan y-nya lebih besar dari 0. Paham ya? Oke, seperti biasa, apabila ingin lebih paham, maka kalian harus latihan soal secara mandiri supaya terlatih untuk mengerjakan soal-soal pertidaksamaan dua variabel. Sekian dulu pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.